Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Weskonde Club atau Kelompok 2, saya Novita Indriani beserta rekan-rekan saya Yogi Pancatama, Ulfa Kirana, Badrut Tamam, Tatu Jamilatun Khairunisa dan Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman desain web yang telah kami buat. Yang pertama, produk website e-learning. Yang kedua, produk website PPDB. Yang ketiga, produk website sekolah. Dan yang keempat, produk website kursus online. Pertama, kami akan mempresentasikan proyek e-learning, di mana e-learning ini merupakan media pembelajaran yang telah kami buat melalui Google Sheet secara gratis. Sebelum memaparkan apa isi dan tujuan e-learning yang kami buat, di sini saya akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan pada e-learning atau media pembelajaran yang telah kami buat. Media pembelajaran yang telah kami buat itu banyak sekali keunggulannya, ya, diantaranya mudah diakses melalui website yang telah kami buat. Yang kedua, mampu memudahkan siswa untuk belajar memahami mengenai statistik lewat video conference atau materi yang telah kami buat dengan menggunakan icon yang telah kami sediakan. Nah, yang ketiga, dapat akses melalui laman web yang telah ditentukan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Yang terakhir, terdapat tombol yang bisa digunakan untuk masuk ke laman yang akan dikunjungi. Nah, dan yang terakhir, terdapat quiz untuk menentukan seberapa kemampuan atau pemahaman yang telah teman-teman pelajari dari materi atau video conference yang telah kami berikan. Nah, ada satu kelemahannya. Yang pertama, hanya satu saja, materi yang diakses di laman kami ini saat ini hanya materi statistika yang kami tentukan. Kita bisa lihat di sini ada beberapa. Kita bisa kan ini terdiri dari laman muka, tujuan materi, video, kuis, daftar pustaka, dan profil. Nah, di sini ada tujuan, kita bisa tekan ikon tujuan. Nah, kalian bisa lihat tujuan materi statistik itu apa, bisa baca. Nah, di sini ada yang pertama untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi. Nah, dan juga untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang diketahui, juga untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima, dan untuk mengurangi jumlah populasi luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya untuk materi di sini terdapat daftar isi, definisi statistik, jenis statistik, statistik dan statistika, tabel frekuensi, dan contohnya. Nah, kita bisa pelajari materi-materi di icon materi, kalian bisa tekan saja. Selanjutnya untuk video di sini kita menyediakan beberapa video conference untuk referensi ke teman-teman supaya lebih luas lagi memahami tentang materi statistik. Nah, selanjutnya ada juga kuis. Ini kita tinggal tekan tombol kuis. Nah, di sini terdapat forum di mana kita bisa mengisi kuis yang akan kita isi untuk menentukan seberapa jauh pemahaman kita memahami statistik yang telah kita pelajari melalui materi atau video conference. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka terkait materi. Dan di sini ada profil. Ini kita bisa lihat untuk profil. Nah, sangat mudah diakses di laman web kami. Jadi teman-teman tidak usah khawatir
tidak usah khawatir mengenai biaya. Jadi kita menyediakan web ini secara gratis. Terima kasih. Kita balik lagi ke moderator. Baiklah, selanjutnya izinkan saya mempresentasikan produk website PPDB dengan Google Site yang telah kami buat. Sekolah kami yaitu MTS Sirojul Mustaqim mengadakan pendaftaran peserta didik baru yang dilakukan secara online. Mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 12 Juli 2022. Atau pendaftaran bisa saja kami tutup jika telah memenuhi kuota. Di halaman website kali ini kami juga menyediakan link agar mempermudah peserta didik melakukan pendaftarannya. Selanjutnya, tertera brosur agar peserta didik juga tahu sedikit banyaknya kegiatan-kegiatan akademik atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, dan juga rincian biaya serta persyaratan akademik. Rincian biaya yang seperti yang telah tertera, pendaftaran yaitu 75.000, atribut sekolah 50.000, seragam olahraga 150.000, dan juga seragam batik yaitu 75.000. Selanjutnya persyaratan akademik yang pertama yaitu fotokopi ijazah SD atau sederajat dengan yang sudah dilegalisir minimal 3 lembar, fotokopi surat keterangan hasil ujian, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, fotokopi akte kelahiran, dan juga pas foto ukuran 4x6, 3x4, 2x3, 3 lembar dengan background warna merah. Total pembayaran atau uang pangkal sebesar Rp350.000. Untuk info lebih jelasnya mengenai sekolah kami bisa kalian lihat di sosial media yang telah kami sediakan untuk Instagram dan juga Facebook. Dan juga untuk info lebih lanjut agar bisa mempermudah dan mengetahui info apa saja dapat menghubungi Pak Ahmad Hidayat dengan kontak yang sudah tertera. Itu keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, keunggulannya bisa kita lihat sendiri bahwa di PPDB online MTS Sirojul Mustaqim ini sangatlah lengkap. Pertama, dia ada foto kegiatan, terus ada pendaftarannya, keterangan waktunya dilakukan pada tanggal 1 Maret sampai 12 Juli. Ada linknya, terusnya ada brosur, di mana brosur tersebut sudah terdapat rincian biaya. Jadi peserta didik yang akan daftar bisa tahu berapa sih harga yang harus ada ketika mau masuk ke MTS Sirojul Mustaqim ini. Kemudian ada foto ekstrakurikulernya dan kegiatan sehari-hari, serta dicantumkan juga persyaratan-persyaratan akademik yang harus dibawa. Dan kekurangannya, kekurangan dari PPDB online ini alangkah lebih menarik bila ditambahkan video atau bisa link yang sudah diupload ke YouTube, video berupa kegiatan-kegiatan atau dokumentasi dari kegiatan sekolah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proyek UAS membuat website sekolah. Saya sendiri membuat proyek UAS website sekolah itu menggunakan MTS Sirojul Mustaqim. Sirojul Mustaqim ini terletak di Kampung Kebon Kalapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan membacakan profil sekolah, nama sekolah MTS Sirojul Mustaqim, alamat sekolah Kampung Kebon Kalapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nomor telepon 0821 2546 2410. Status sekolah swasta, nilai akreditasi B, jumlah guru sebanyak 20 orang. Visi misi sekolah yang pertama, visi membentuk santri atau siswa yang kompetitif, produktif, dan berakhlakul karimah. Misi yang pertama, memberikan pemahaman ahli sunnah wal jamaah anahdiyah dengan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 2. Mencetak kader penerus yang islami
3. Menyiapkan santri tangguh dengan pendidikan dan bimbingan yang instan. 4. Unggul dalam penguasaan hifzil Quran dan qiraatul kutub. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil Kepala Sekolah MTS Sirajul Mustaqim. Nama lengkap Empan Supandi SOS, tempat tanggal lahir Lebak 10 Januari 1990, alamat Kampung Cilinten, Desa Cilinten, Kecamatan Cilinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, riwayat pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Cilinten, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cilinten, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilinten, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya ada fasilitas sekolah. MTS Sirajul Mustaqim ini menyediakan ruang belajar dan perpustakaan. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada tapak suci. Tapak suci merupakan seni bela diri yang merupakan ekstrakurikuler yang telah mengharumkan nama sekolah kami yang sering ikut perlombaan di tingkat sekolah SLTP di Kabupaten Lebak. Prestasi yang didapat antara lain juara pertama tapak suci tingkat SLTP 2020, juara kedua tapak suci tingkat SLTP 2021. Selanjutnya ada badminton. Badminton adalah olahraga yang paling banyak mewakili perlombaan untuk MTS Sirajul Mustaqim pada tingkat Kabupaten Lebak. Badminton juga sering membawa pulang piala untuk sekolah, antara lain juara kedua tingkat SLTP 2020 dan juara ketiga tingkat badminton SLTP 2021. Yang terakhir ada Marawis. Marawis merupakan pentas seni yang sering dipertunjukkan pada acara-acara perpisahan sekolah maupun kegiatan sekolah lainnya. Marawis juga sering ikut perlombaan dan sering membawa piala pada perlombaan tingkat SLTP. Yang pertama, juara 3 Marawis Putra tingkat SLTP 2021. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya belajar? Apa sih manfaatnya belajar? Atau apa sih pentingnya sekolah atau manfaatnya belajar? Pentingnya belajar itu dapat memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan kecerdasan, melatih kemampuan berpikir, serta meningkatkan kemampuan mengolah informasi menjadi lebih baik. Yang kedua, manfaat belajar. Tentunya, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita tentang segala hal, belajar adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Hanya dengan belajar, manusia dapat berkembang menjadi sosok ideal yang seutuhnya, bukan hanya secara fisik, namun juga mental dan spiritual. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan Madrasah Sanawiyah Sirajul Mustaqim ini sendiri? Kelebihannya, mengaplikasikan program Menteri Pendidikan dalam mengoptimalkan internet di lingkungan sekolah, mempermudah dalam pengelolaan sekolah, guru, siswa, dan perangkat lembaga pendidikan lainnya, memangkas efek negatif dari penggunaan internet dalam memperbanyak modul pendidikan secara online, memperkenalkan masyarakat akan manfaat internet bagi siswa. Website sebagai media promosi suatu lembaga pendidikan supaya masyarakat semakin banyak yang mengenalnya. Yang keenam, sebagai media komunikasi antar sekolah atau instansi pendidikan swasta lainnya. Yang ketujuh, sebagai media komunikasi antara guru, siswa maupun alumni maupun masyarakat. 8. Mempercepat dalam menyampaikan informasi terhadap guru, peserta didik, atau instansi pendidikan lainnya. Yang kesembilan, memudah pendidik membagikan pengetahuannya terhadap siswa, wali murid, dan masyarakat umum. Dan kekurangannya juga, menurut saya, kekurangan MTS Sirajul Mustaqim ini adalah cuma satu, yaitu kekurangan dokumentasi pada kegiatan-kegiatan penting. Dan jangan lupa follow media kita. Yang pertama ada Instagram @ponpes_sirajul_mustaqim, yang kedua ada Facebook Pesantren Sirajul Mustaqim, dan terakhir, kalau kalian ingin tahu lebih tentang MTS Sirajul Mustaqim, kalian bisa hubungi WhatsApp 0821 2546 2410.
Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan website kursus online yang telah kelompok kami buat, yaitu Wiskunde Club. Di sini terdapat galeri Wiskunde, di antaranya ada beberapa icon. Yang pertama, tujuan, pendaftaran, biaya, materi, video, dan kuis. Tujuan kursus online yang kami buat diantaranya, yang pertama, meningkatkan skill saat mencari kerja, yang kedua, mendapatkan networking, yang ketiga, mengingat materi dengan mudah, yang keempat, dapat mempelajari beragam keterampilan, yang kelima, hemat biaya dan waktu, dan yang keenam yaitu menyediakan beasiswa untuk peserta. Terkait beasiswa, Wiskunde Club menyediakan beasiswa itu bagi peserta yang memiliki kemampuan dan prestasi di bidang akademik. Kemudian, untuk pendaftaran, kami menyediakan link pendaftaran untuk mempermudah peserta yang mengikuti kursus Wiskunde Club ini. Kemudian, di sini juga dicantumkan rincian biaya. Jadi, biaya yang dibutuhkan kursus online ini sangat terjangkau bagi semua kalangan, sehingga biayanya pun bisa dicicil selama 1 bulan sekali. Selain itu, materi yang kami cantumkan itu tentang materi matematika, karena Wiskunde Club ini adalah kursus online khusus untuk matematika atau pelajaran matematika. Kemudian, kami juga mencantumkan beberapa video untuk menambah pemahaman peserta kursus dalam memahami materi yang telah dipelajari. Terakhir, yaitu kuis. Jadi kuis ini bertujuan untuk mengukur seberapa paham peserta kursus dalam memahami pelajaran atau materi. Kelebihan kursus online ini yaitu banyak sekali, karena di sini udah lengkap, ada tujuan, pendaftaran, biaya, materi, begitupun dengan video dan kuis. Namun di sini juga ada kelemahannya. Kelemahan dari kursus online ini yaitu materi yang kami cantumkan itu belum lengkap atau belum beragam. Mungkin cukup sekian presentasi project yang telah kami buat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.